Nah, sebagaimana yang kami tahu itu Pak, sebagai masyarakat awam itu ya musim kering yang agak panjang gitu toh Pak. Tapi kan ada istilah baru El Nino Godzilla apa itu Pak? Jadi signifikan, ekstrim gitu ya. Jadi untuk menggambarkan dampak yang luar biasa itu menggambarkan istilah Godzilla. Nah, padahal untuk tahun ini itu BMKG memprediksi hanya sampai di level moderat atau menengah, sehingga Godzilla itu tidak sesuai Pak untuk istilah ini loh. Yang ada ya hanya istilah El Nino-nya lemah, menengah atau kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Iklim BMKG DIY. Saya Sigit Hadi Prakosa kembali hadir di program Ngobarkani, Ngobrol Bareng Kadang Tani. Di kesempatan saat ini sudah hadir di hadapan saya Pak Parman, Pak Parman dari Gapoktan Ngudi Makmur ya Pak ya, dari Desa Ngentak Rejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang. Sobat Iklim dan Pak Parman, kita siang ini akan ngobrol Pak dengan tema sekitar kemarau dan El Nino tahun 2026 ini. Ya Pak, ada beberapa ya pertanyaan yang ini juga menginformasikan nanti ke Sobat Iklim lainnya Pak. Di Ngentak Rejo di Lendah ini, kalau dari pengetahuan Bapak, kira-kira dimulai musim kemarau itu kapan Pak? Sebelumnya, walaupun sudah diperkenalkan Pak Sigit, ya, saya ucapkan selamat siang. Saya Parman dari kelompok gabungan kelompok tani Ngudi Makmur, Kelurahan Ngentak Rejo. Menyampaikan bahwasanya kalau seperti halnya yang kita dapatkan informasi adanya kekeringan itu dimulai dari dasarian ke 3 bulan April. Ya, dasar 3 April. Masuk musim kemarau Pak, dasar 3 April Pak ya. Jadi dan puncaknya itu di bulan Agustus apa ya Pak? Ya betul Pak, Agustus Pak. Berarti informasi dari BMKG sudah sampai Pak ya ke petani Ngentak Rejo Pak ya, sesuai ternyata. Jadi selama ini kita kan selalu komunikasi, ada pertemuan kelompok dan didampingi oleh Bapak PPL, jadi informasi kami dapat adanya El Nino itu. Berarti informasinya ini dapat dari PPL Pak? Dari PPL pendamping. Ya Pak, selain dari PPL yang merupakan kepanjangan dari kami, informasi iklim untuk Yogyakarta itu bisa diakses di medsos kami Pak, baik itu di Instagram, Twitter maupun di ini website kami Pak. Nah, itu juga udah kami upload informasi iklim yang kami update setiap 10 hari sekali. Kemudian Pak Parman, di tahun 2026 ini kan BMKG memprediksi ada El Nino Pak di pertengahan tahun. Saya pikir juga Bapak sudah tahu ya Pak, karena sudah diperoleh dari ini PPL tadi. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak El Nino itu apa Pak? Yang Bapak tahu tentang ini El Nino di tahun 2026 ini? Nah, sebagaimana yang kami tahu itu Pak, sebagai masyarakat awam itu ya musim kering yang agak panjang gitu toh Pak. Tapi kan ada istilah baru El Nino Godzilla apa itu Pak? Jadi bayangan kami itu apa ini sebenarnya Pak? Iya, El Nino Godzilla itu. Iya Pak, betul Pak. El Nino itu memang kami prediksi di pertengahan tahun ini itu sebenarnya adalah fenomena meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik Pak, di bagian tengah. Jadi kondisinya di sana meningkat atau di atas normal, sehingga secara umum mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di Jakarta itu berkurang. Nah, kalau di musim kemarau ada El Nino, maka ini bisa mengakibatkan kekeringan yang lebih panjang lagi. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kan sempat ini ya tersebar El Nino Godzilla, sempat menimbulkan kepanikan. Nah, sebenarnya El Nino Godzilla-nya sendiri itu tidak ada Pak secara ilmiah di BMKG, nggak ada istilah itu.
Ini istilah ini dulu dicetuskan oleh ilmuwan dari NASA untuk menggambarkan bahwa tahun 2015 itu El Nino sangat kuat Pak, sehingga dampaknya itu signifikan, ekstrim gitu ya. Oh. Jadi untuk menggambarkan dampak yang luar biasa itu menggambarkan istilah Godzilla. Nah, padahal untuk tahun ini itu BMKG memprediksi hanya sampai di level moderat atau menengah, sehingga Godzilla itu tidak sesuai Pak untuk istilah ini loh. Yang ada ya hanya istilah El Nino-nya lemah, menengah atau kuat. Tapi kan jadi warga tani itu bayangnya, waduh, seperti apa itu Godzilla? Iya, bahkan kalau di ini Pak di media sosial kan ada yang hoax itu Pak. Oh, El Nino Godzilla bisa meningkatkan suhu 1 sampai 2 derajat, bahkan menimbulkan kematian, ada tuh Pak, itu kan bikin resah. Ya. Ya, itu memang meresahkan. Jadi istilah saja yang perlu harus kami pahami bahwa itu ya mudah-mudahan seperti apa yang Bapak Sigit sampaikan, nanti itu kelasnya ya cuma sampai menengah aja Pak. Menengah aja, nggak sampai sangat kuat. Kalau sangat kuat kan tahun 82, 97 sama 2015 itu sangat kuat. Tapi kalau tahun ini diprediksi nggak sampai sangat kuat, sampai menengah Pak. Oh, jadi dampaknya nggak seluar biasa tahun 2015 itu. Iya. Yeah. Ya Pak, kembali ke El Nino Pak. El Nino ini kan mempengaruhi hasil panen Pak ya. Nah, sepengetahuan Bapak, sejauh mana Pak El Nino ini bisa mempengaruhi panen di wilayah Bapak? Nah, ini Pak Sigit, jadi tahun 2023 ke 24 kemarin itu kan juga ada. Iya, ada El Nino, ya Pak, ada. Makanya itu perlu saya sampaikan bahwa pas di bulan Januari tahun 2023 yang mestinya kami itu sudah tanam padi. Nah, kami menunggu curah hujan yang memenuhi untuk bisa tanam itu sampai bulan menjelang Maret. Ya betul Pak. Begitu kami tanam di bulan Maret, mungkin bahasa istilahnya Maret, hujan sudah tidak turun. Jadi Maret itu sudah tidak ada hujan. Untuk yang wilayah kami di hamparan tak ada hujan, baru bisa tanam saja Pak, tidak bisa sampai panen. Artinya di tengah perjalanan ini mungkin ada yang mati gitu Pak ya? Lah baru nanem, mupuk, terus nggak ada hujan. Ya. Nah, untung pada waktu itu kami dari kelompok Dapotan dan ada bagian kelompok yang lain itu ngikut asuransi AUTP itu. Iya. Oh iya betul Pak. Di bulan Maret itu masa transisi, peralihan dari hujan ke kemarau. Nah, ketika masih dipengaruhi oleh El Nino, maka hujannya yang seharusnya masih cukup banyak jadi berkurang Pak di bulan Maret, yang Maret tadi. Dan polanya juga tidak konsisten, nggak setiap hari hujan. Ada beberapa hari jeda tidak hujan yang seperti Bapak katakan tadi. Sehingga untuk tahun ini barangkali Pak nanti mirip tahun 2023, ya itu harus diwaspadai Pak. Artinya pengalaman yang sudah lewat itu bisa digunakan untuk antisipasi gagal panen di tahun ini. Jadi nanti mungkin bisa kita upayakan, karena sudah ada bayang tahun kemarin Pak, kita mungkin akan memilih varietas padi yang umur pendek dan tahan kekeringan. Ya, yang amfibi, bisa di wilayah kering dan wilayah basah. Ada Pak. Ini ya irigasinya mungkin sudah cukup memadai, atau justru ada wilayah yang mengadakan air hujan Pak, sehingga dampak El Nino itu cukup signifikan di wilayah Ngetarso sini Pak. Nah, ini justru karena kami di wilayah paling ujung, atau bahasanya untuk jalur irigasi dari Kali Bamang itu wilayahnya Petit, paling ujung Pak, kadang kebagian kadang tidak. Nah, itu sangat-sangat berdampak sekali Pak. Sedangkan hamparan kami ada 2 wilayah, yang bawahan itu wilayah Rowo, Jembangan yang biasa dapat aliran, yang di atas aliran itu tak ada hujan. Jadi kami sangat-sangat terpengaruh dengan adanya musim ini, khususnya yang tak ada hujan tadi Pak ya? Tak ada hujan juga iya. Nah, baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari kami Pak. Nah, pengalaman Bapak 2023 El Nino, kemudian sekarang diprediksi ada El Nino juga. Kira-kira di kelompok tani atau di Gapok Tan Bapak ini apa Pak yang harus disiapkan, apa yang harus diantisipasi Pak biar tidak terjadi gagal panen tahun ini?
Nah, upaya-upaya kami itu sebenarnya juga nyun sewu ya Pak, tidak istilahnya menyombongkan. Kalau SDM-nya Pak, sumber daya manusianya sebagai petani itu insya Allah warga tani kami sudah maju. Artinya bagaimana upaya untuk bisa tetap panen juga sudah melakukan langkah antisipasi. Mungkin dengan adanya sumur bor, kita usaha dengan diesel untuk mengairi yang istilahnya itu tinggal nyengkak kele panen gitu Pak. Tapi kalau yang misalkan sudah pasti itu wilayah tada hujan, diprediksikan nanti tidak bisa tanam padi, ya kita tanam hortikultura atau mungkin tanaman pangan jagung atau apa gitu Pak. Artinya dari segi irigasi dan dari varietas sudah dipersiapkan Pak, sudah diantisipasi Pak. Ya dengan pengalaman yang sudah, kita harus mengantisipasi seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan Pak untuk panen tahun ini bisa berhasil dengan baik Pak. Amin. Sehingga ya tidak begitu terpengaruh oleh fenomena El Nino. Amin, nanti. amin. Baik, Sobat Iklim BPDIY, demikian acara Ngobar Kani kali ini. Mudah-mudahan informasi dari kami bermanfaat untuk Sobat Iklim semuanya, dan sampai ketemu di program selanjutnya. Saya Sigit Prakosa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.